kita next ke bangun ruang. Nah, kalau bangun datar, dia itu kalau disentuh ya tidak ada apa ya, tidak ada rasanya gitu loh, ngerti gak? Tidak ada rasanya. Dan kalau bangun datar itu kan dia cenderung datar ya. Tapi kalau bangun ruang itu kita bisa genggam, kita bisa sentuh, atau yang namanya 3 dimensi. Nah, untuk bangun ruang dia memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Kalau misalnya bangun datar kan dia cuma punya panjang dan lebar ya, dia tidak punya tinggi, atau mungkin dia cuma punya panjang dan tingginya, atau alas kali tinggi gitu ya. Nah, untuk bangun ruang itu punya volume, sedangkan kalau bangun datar itu hanya punya luas. Untuk jenis bangun ruang sendiri dia ada 2, yakni bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi datar, dan ada bangun ruang sisi lengkung. Ya, sesuai dengan namanya ya. Kalau lengkung-lengkung berarti bangun ruang yang memiliki sisi yang lengkung, yang tidak lurus gitu. Contohnya misalnya kalau bangun ruang sisi datar itu adalah kubus, balok, atau prisma. Sedangkan kalau bangun ruang sisi lengkung itu contohnya adalah tabung dan bola. Jadi yang dia itu punya sisi lengkungnya. Kayak bola itu kan dia lengkung semua ya, dia nggak ada garis lurusnya. Seperti itu. Nah, untuk volume sendiri, untuk luasnya itu sebenarnya sangat-sangat simple. Luas alas kali tinggi. Jadi kalian kalau misalnya mau menghitung volume, kalian nggak usah menghafal rumus. Jadi kalian buatlah rumus sendiri. Jadi untuk dasarnya, untuk rumus dasar volume itu adalah luas alas kali tinggi. Contohnya misalnya kita buat rumus ya, kita mencari rumus gitu, nggak usah hafalan dulu. Jadi aku punya contohnya kubus. Kubus itu alasnya persegi, ya kan? Jadi untuk luas alasnya, luas alas dari persegi itu kan S kali S ya, atau sisi kali sisi, atau S kuadrat. Nah, tingginya, tinggi untuk kubus karena dia itu semuanya bentuk persegi, jadi kan dia sama ya, tingginya sama-sama S, ya kan? Jadi tinggal kita kalikan tingginya atau kalikan dengan S. Jadi akan menghasilkan S pangkat 3. Nah, sama halnya kalau balok. Balok itu dia alasnya adalah persegi panjang. Kalau kalian tahu untuk persegi panjang itu sendiri, luasnya itu adalah panjang kalikan lebar. Ya udah, tinggal kalikan tinggi. Jadi untuk volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas kali tinggi. Coba kalau misalnya tabung. Tabung itu alasnya adalah lingkaran. Nah, luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Ini luas alasnya, tinggal kalikan dengan T, sama dengan pi r kuadrat T. Kalian bisa coba kayak prisma segitiga dan lain-lain, kalian coba sendiri, kalian buat volumenya, terus nanti kalian cocokkan gitu ya. Oke, kalau misalnya selain volume, kita juga punya yang namanya luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan sendiri itu ya udah, kalian mencari luas permukaan masing-masingnya, terus kalian tambahin aja semuanya. Jadi misalnya aku punya kubus. Kubus itu aku gambar dulu. Bentar. Nah, kubus itu kan bentuknya dia persegi. Dan dia ada 6 permukaan. Ada permukaan depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Tapi karena dia bentuknya persegi, otomatis dia sisi-sisinya sama semua. Panjang, lebar dan tingginya itu sama semua. Atau bisa kita tulis S gitu ya. Nah, di sini
itu kan kubus ada 6 permukaan. 6 permukaan. Nah, 6 permukaan di sini itu 6 dikalikan dengan luas alasnya. Bukan luas alas ya, luas perseginya. Nah, 6 kali luas persegi itu adalah S kuadrat. Jadi, untuk luas permukaan kubus itu 6S kuadrat. Nah, lalu untuk balok sama ya, balok itu juga punya 6 permukaan. Nah, untuk balok sendiri, dia kalau bisa kita lihat di sini, dia itu punya 2 permukaan. 2 permukaan depan belakang. Ada 2 permukaan lagi atas bawah. Dan ada 2 permukaan lagi kanan dan kiri. Jadi di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kalian lihat di sini kan ada 2 permukaan depan belakang. Nah, depan itu kan panjang dan tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau mencari luasnya, itu adalah panjang kali tinggi. Jadi 2 kali panjang kali tinggi. Lalu untuk atas dan bawah itu sama ya. Kalau atas dan bawah itu panjang kalikan dengan lebar. Jadi 2 kali panjang kali lebar. Nah, untuk kanan kiri itu lebar kalikan dengan tinggi. Jadi 2 kali lebar kali tinggi. Atau bisa kita tulis untuk luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Seperti ini. Nah, kalian juga bisa pakai rumus dasar ini ke seluruh bangun ruang. Kayak misalnya nanti kalian mau mencari prisma atau mau mencari luas permukaan dari limas. Nah, itu sama aja ya. Jadi kalian bisa memakai atau mencari rumus sendiri. Jadi nggak berpatokan dengan hafalan. Tapi kalau misalnya kalian udah mencoba nih, udah kayak paham, oh ini itu rumus seperti ini tuh dari sini. Nah, kalian nanti bakal hafal dengan sendirinya. Jadi bukan hafal dulu baru mengerjakan, tapi kalian harus mengerjakan terlebih dahulu, harus tahu step-stepnya, baru kalian nanti lama-lama akan hafal sendiri.